ini salah satu yang sudah kita lakukan yaitu kemarin mengadakan pembelajaran dengan cara BDR kolaborasi 3 mapel. Itu keistimewaannya dari sekolah ini sudah merealisasi itu karena dibina terus Bu Bapak sama pengawas pembinaan kita gitu. Sangat intens untuk memberikan pengetahuan tentang pembelajaran di rumah itu. Sampai kita itu ada yang namanya pembelajaran alternatif. Ini tidak semua dimiliki oleh sekolah yang lain. Saya sangat mengapresiasi guru-guru di sini, makanya apapun mereka inginkan kita fasilitasi. Suasananya yang nyaman untuk berdiskusi, karena mereka berdiskusi untuk 3 mapel itu tidak semua bisa. Tapi alhamdulillah di sini karena orang-orang yang muda mau belajar, akselerasinya tinggi, sehingga menciptakan suatu modul untuk berapa pekan, 2 pekan itu bisa terjadi. Dan itu sudah standarnya standar AKM lagi. Saya sangat salut kepada mereka. Melaksanakan tugasnya dengan penuh loyalitas dan tanggung jawab. Dan dalam pelaksanaan PDJ ini ada hal-hal yang mungkin yang dilakukan sebelumnya, yaitu misalnya sosialisasi kepada orang tua sehingga tidak ada masalah dengan orang tua. Setelah per bulan juga kita mengadakan evaluasi kesulitan-kesulitan apa yang terjadi di anak-anak. Salah satunya masalah kuota dan lain-lain. Kemudian solusi-solusi itu kita bisa lakukan. Mungkin ini salah satu tentang BDR ini. Kemudian selain itu karena proses pembelajaran BDR ini memerlukan sesuatu hal yang harus terus pengetahuannya, kami selalu lakukan kegiatan-kegiatan. Salah satunya lomba karya untuk pembahasan modul tematik, kemudian soal hoax dan penyusunan KKM. Ini selalu dibina alhamdulillah Ibu sama pengawas pembina kami, sehingga alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kemudian sosialisasi AKM dan SPMI juga serta supervisi BDR-nya juga rutin kita lakukan. Dan pelaksanaan PJJ ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan mungkin kalau di sekolah lain tidak seperti ini, kalau kami sudah mengumpulkan modul-modulnya per mata pelajaran yang bisa dipelajari, mungkin nanti bisa buat contoh buat sekolah lain. Jadi kalau Pak Marsudi membanggakan binaannya itu udah ada contohnya, modulnya seperti ini, soalnya seperti ini. Jadi alhamdulillah kami sangat terbantu dengan arahan beliau. Kemudian pelaksanaan juga udah alhamdulillah kemarin UTS pekan akhir semester, PAS dan supervisi juga sudah ini. Ini merupakan dokumentasi tentang pelaksanaan BDR di sekolah kami. Ini pelaksanaan pas daring, jadi pas PAS ya, pengarahannya untuk pengawas, kemudian anak-anak juga dengan daring seperti ini, dia di rumah. Nah ini ada videonya ya Pak Ferry ya, nah, ada videonya untuk sosialisasi. Nah ini sangat bagus Bu, jadi kita tuh sudah, saya minta langsung bikin di videonya. Nah ini anak-anak langsung akses tentang video pelaksanaan PAS. Dimunculkan saja sebentar. Nah ternyata lebih senang kalau kita kasih video, kemudian diposting, kemudian kita posting di medsos kita, kemudian di medsos wali kelas, sehingga pemahaman tentang sesuatu konsep yang kita ajarkan bisa tersampaikan. Di era pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat guna mencegah perluasnya penyebaran virus tersebut. Tak terkecuali Universitas saat BDR yang salah satunya adalah SMA Negeri 2 Lembang. Di daerah Lembang yang berada pada daerah palihan antara kota dan desa, sekolah-sekolah dituntut untuk melakukan pendidikan jarak jauh atau disingkat PJJ. Wakasek kurikulum Bu yang intens untuk membimbing pelaksanaan PJJ atau BDR di SMA Negeri 2 Lembang ini tentunya adalah dengan penyesuaian ya, kurikulum penyesuaian karena di masa pandemi ini. Oke, ini mungkin selengkapnya bisa dilihat di YouTube Bu. Kita sudah upload di YouTube juga untuk pengarahan tentang PJJ ini. Mungkin selanjutnya kita beralih ke bidang yang lain, yaitu di bidang kesiswaan.
Juli sampai Desember ini kita sudah banyak kegiatan yang dilakukan walaupun anak-anak tidak ada di sekolah, tetapi kita banyak melakukan dengan secara daring. Salah satunya yaitu prestasi yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 2 Lembang. Nah ini awal saya kesini alhamdulillah sudah melahirkan juara 1 se-KBB di bidang PMR ya. Bidang PMR caranya dengan mengirim video untuk penyuluhan tentang COVID gitu. Alhamdulillah dapat penghargaan juara 1. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan oleh kesiswaan yaitu pemberian bingkisan untuk peserta-peserta yang mengikuti Olimpiade OSN, olahraga juga. Kemudian ini wujud dari kita mengapresiasi keikutsertaan siswa terhadap meningkatkan nama baik SMA Negeri 2 Lembang. Mungkin yang lainnya ada lagi juga program unggulannya. Selain itu ada pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di SMA Negeri 2 Lembang. Salah satunya bisa dilakukan di proses pembelajaran. Mereka dikontrol terus ini sama wali kelas. Ada yang namanya kita khasnya itu ada rapot ibadah yang dilaporkan oleh wali kelas masing-masing. Jadi selain nanti rapot nilai, kita ditambah dengan rapot ibadah. Dan ini koordinasinya dengan para wali kelas. Ada juga yang program unggulan di sini yaitu infak 1000 sehari. Dan alhamdulillah walaupun masa pandemi ini mereka sangat antusias untuk mengumpulkan dan dikumpulkan kepada para wali kelas, kemudian dikumpulkan di bagian kesiswaan. Rutin alhamdulillah udah sampai berapa? Terakhir 120-an lah Bu, untuk sampai 135. Alhamdulillah terakhir seperti itu. Dan itu sudah rutin terjadi antara guru dan siswa melakukan infak 1000 sehari ini. Ini untuk nantinya untuk mengumrohkan anak-anak yang berprestasi dalam hafalan Qur'annya. Nah, nanti kita seleksi. Itu program unggulan yang kita lakukan. Kemudian ekskul juga. Ekskul walaupun masa pandemi ini kita tetap melakukan beberapa kegiatan. Ada 15 ekskul di sini yang ada di SMA Negeri 2 Lembang. Dan ini masih berjalan kecuali yang memakai satu alat ya. Kalau yang lain misalnya kayak pencak silat ataupun karate itu masih bisa berlangsung walaupun dengan keterbatasan jumlah siswa yang dilatihnya. Kemudian ada juga di kesiswaan ini ada beberapa yang harus kita lakukan yaitu untuk menangani permasalahan siswa. Nah ini bisa ditangani oleh para wali kelas, para guru BP, dan mungkin saya sebagai kepala sekolah yang terakhir akan menindaklanjuti kalau misalnya ada sesuatu hal. Ternyata anak-anak ini kalau kita ajak dialog, mereka itu sangat bisa mau berubah gitu, dan itulah keinginan kita. Kita pengen anak bersekolah di sini jauh lebih baik dari etika maupun motivasi untuk pendidikan. Yang lain terus kemudian kegiatan di SMA Negeri 2 Lembang ini juga yang kesiswaan sangat banyak, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Contohnya itu dari mulai MPLS waktu itu saya masuk ke sini, kemudian ini pemberian kuota ke siswa untuk semua siswa, kemudian ada lagi juga peduli COVID, kemudian ada berhubungan dengan kegiatan psikotes, terus apa lagi Pak? Nah ini kegiatan-kegiatan rutin kayak model Maulid Nabi, kemudian peringatan Hari Pramuka, kemudian Idul Adha, tetap kami lakukan walaupun ada hal-hal tertentu yang kita bisa tidak berkumpul bersama. Kemudian syukuran juga, ini kegiatan ekskul juga. Jadi walaupun masa pandemi ini sekolah kita tidak pernah libur Bu, Senin sampai Jumat itu terus masuk walaupun bergilir gitu. Kecuali kepala sekolah dan para wakaseknya yang tiap hari datang ke sekolah. Lanjutkan lagi, ini juga gugus juga, kegiatan membuka juga kegiatan FLS 2SM juga. Jadi sangat hidup sekolah ini dengan aktivitas-aktivitas yang setiap hari. Nah selanjutnya itu jabat masagi. Ini juga ada juga tentang penanaman pohon, karena tahu kondisi sekolah kita ini masih baru, jadi kita memang membudayakan itu karena berhubungan dengan visi-misi sekolah. Kemudian ini juga ada lagi yang lain, yaitu tentang deklarasi sekolah ramah anak. Itu yang salah satu unggulan kita. Kita pengen sekolah ini jadi sekolah ramah anak sehingga anak-anak bisa nyaman untuk berada di sekolah. Ini juga peringatan-peringatan kita tetap melakukan
walaupun ada juga LDK OSIS dengan daring juga. Untuk yang lain-lainnya kita lakukan secara tidak berkumpul banyak gitu. Jadi ada batasan tertentu untuk kegiatan tersebut. Ini aktivitasnya, pramuka juga tetap jalan, tetapi dikontrol jumlahnya. Ini kegiatan kesiswaan. Jadi memang hidup Bu. Waktu kemarin juga ada evaluasi kegiatan kesiswaan juga sama SMA 2 Negeri Lembang, ternyata aktivitasnya tidak berhenti. Ya, ini salah satu kegiatannya, kebiasaannya. Udah Pak. Kita beralih ke bidang yang lain, yaitu bidang sarana. Nah, di sini sarana yang kita lakukan yaitu ada pembangunan beberapa sarana. Dulu waktu saya datang ke sini kata Pak Marsudi dikasih tahu, Ibu coba foto sebelum Ibu datang ke sini pas datang. Nah, ini bangunan ini belum ada Bu. Ini lagi mau proses pembangunan. Kemudian area parkir juga di depan tidak ada, masih ditutup gitu karena ada bermasalah di akses jalan gitu. Dan inilah mungkin yang saya lakukan, PR yang saya lakukan. Dan saya kawal terus sampai istilahnya pembangunan ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah, tadi kata Pak Marsudi kita bersinergi dengan Komite Sekolah Padili yang bisa membantu untuk selesainya dan pembangunan gedung sekolah ini jauh lebih bagus. Alhamdulillah kemarin juga dari Monef, dari orang-orang distrik menyatakan bangunannya megah katanya. Alhamdulillah kita sangat senang ya, bahagia dengan apresiasi yang mereka lakukan gitu. Kemudian ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sarana yaitu pengadaan dan pemeliharaan sarana. Ini tujuannya untuk memfasilitasi kegiatan yang ada di sekolah, baik siswa maupun guru. Makanya ada beberapa pengadaan-pengadaan yang kita lakukan supaya guru betah, supaya guru nyaman, supaya guru bahagia di sekolah. Sehingga apapun yang kita terima, masukan atau apapun, saran apapun, kita terbuka dan kita akomodir sesuai dengan prioritas yang bisa kita lakukan. Ini kegiatan sarana prasarana. Satu lagi yaitu kegiatan kehumasan. Nah, kehumasan ini juga mungkin berkaitan dengan kemampuan seorang kepala sekolah itu berhubungan dengan jiwa sosial dan kewirausahaan. Bagaimanapun dia harus berinovasi, harus bersikap baik dan harus menjaga lingkungan sosial untuk bisa terjalin dengan baik. Dan ini bisa dilakukan, banyak yang terlakukan selama 6 bulan ini, yaitu koordinasi dengan warga sekitar, koordinasi dengan muspika mulai dari polsek, mulai dari desa, kabupaten dengan kehutanan juga. Ini dokumen dokumentasi yang kami lakukan selama 6 bulan ini. Kita tidak berhenti bekerja dan ini mungkin yang kita lakukan sebaik-baiknya untuk sekolah ini. Kemudian kita juga lakukan empati, peduli terhadap guru, warga sekolah yang ada. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi yang kita lakukan. Ini tuh ada kebiasaan di sini sering memberi bingkisan batik Bu buat guru yang ulang tahun sama TU semuanya, sama warga sekolah, itu kebiasaannya. Ya, terus ini ya takziah undangan ini itu wujud empati kami sebagai pihak sekolah kepada keluarga besar SMA Negeri 2 Lembang. Mungkin gitu Ibu, salah satunya. Terus prestasi yang sudah dilakukan, kita sudah berkoordinasi. Kemarin saya juga terkaget-kaget Bu, foto saya ada di samping Pak Gubernur, Pak Dirjen GTK dan Pak Kadis pada acara jabat tadi. Ini mungkin karena keterlibatan kita dalam kegiatan tersebut. Kita suka mengekspos kegiatan, kemudian mereka merespon kita dengan baik dan kami diberikan kesempatan untuk mensosialisasi penggunaan tas bakti guru ini. Mungkin Ibu bisa lihat, ini sudah di YouTube Jabar Masaki. Guna untuk melihat sejauh mana perkembangan pembelajaran lewat daring. Prosedur pelaksanaan fisik diawali dengan koordinasi antara kepala sekolah, guru BK, dan guru kunjung. Setelah itu, guru kunjung diberikan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, yang salah satunya adalah tas bakti guru kunjung. Tas bakti guru kunjung merupakan tas yang berisi perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan guru kunjung selama menyesuaikan dengan era pandemi ini. Setelah semuanya lengkap, guru kunjung siap untuk melaksanakan home visit ke rumah-rumah siswa yang ditargetkan.
Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memfasilitasi home visit dengan memberikan tas bakti guru kunjung. Program ini SMA Negeri 2 Lembang terkenal Bu di Jawa Barat Bu. Sampai teman-teman tuh merespon, kok bisa dapat akses seperti itu? Ya itulah, karena ini ya, niat baik dari semuanya untuk membangun SMA Negeri 2. Alhamdulillah, jadi banyak jalan, banyak cara untuk bisa mencapai itu semuanya. Terima kasih semuanya atas dukungannya Ibu Bapak semuanya. Mungkin Ibu seperti itu perjalanan saya 6 bulan di SMA Negeri 2 Lembang. Yang penting saya prinsipnya gini, bermanfaat buat lingkungan yang kita lakukan dan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala SMA Negeri 2 Lembang yang telah memaparkan presentasi beserta sambutannya. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah pengecekan bukti fisik dari tim asesor, tim penilai. Maka dari itu kami serahkan seluas-luasnya kepada tim asesor untuk melakukan pemeriksaan penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sesi selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa kita santai saja Bapak Ibu, ya santai saja. Kalau mau yang ngopi saja. Jadi nanti kami mohon ada teman-teman yang bisa duduk di sana, nanti biar Ibu Dokter yang akan verifikasinya. Kalau saya nanti makan jeruk Pak, jadi saya itu aja. Nanti tinggal saya verifikasi dengan Ibu Dokter gitu, karena beliau secara de facto kan